Reunifikasi penerima manfaat Sentra Margolaras di Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijelaskan Pak muatan dari kegiatan terminasi untuk penerima manfaat pada hari ini, terus untuk pemberdayaannya dalam bentuk apa saja Pak? Monggo Pak Yasin. Oke, terima kasih. Jadi pada hari ini melaksanakan kegiatan terminasi atau reunifikasi pengembalian penerima manfaat kepada keluarga, dan pada hari ini alhamdulillah ada sejumlah 7 penerima manfaat yang akan kita kembalikan kepada keluarga. Untuk kriteria penerima manfaat yang bisa kita kembalikan ke keluarga adalah berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh teman-teman profesi, baik itu pekerja sosial, psikolog maupun perawat, dengan kesimpulan bahwa penerima manfaat tersebut selama mengikuti masa layanan rehabilitasi telah menunjukkan perbaikan dan kemajuan yang signifikan, sehingga sudah layak untuk melanjutkan rehabilitasi di rumah masing-masing bersama keluarga. Selama proses layanan rehabilitasi sudah banyak yang kami lakukan, mulai dari pendekatan medis, pendekatan sosial, pendekatan psikologis, kemudian juga pendekatan bimbingan keterampilan dan terapi penghidupan. Semua itu kami lakukan dengan satu tujuan, bahwa penerima manfaat itu mempunyai kepercayaan dan keyakinan bahwa mereka bisa hidup dengan normal, bisa hidup sebagaimana layaknya orang normal lainnya, tentunya dengan memperhatikan syarat-syarat disiplinan untuk minum obat, kemudian mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif. Selain bimbingan-bimbingan yang sudah kita berikan yang di atas sudah disebutkan, kami juga membekali mereka dengan modal usaha sesuai dengan hasil asesmen dan minat bakat yang dimiliki oleh penerima manfaat. Ada beberapa item bantuan yang diajukan oleh penerima manfaat melalui hasil asesmen oleh pekerja sosial, yaitu sesuai dengan daya dukung yang ada di lingkungan rumah masing-masing. Kemudian juga ada kolam lele, itu kami harapkan bisa dikembangkan oleh penerima manfaat, kemudian juga bisa mengisi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga penerima manfaat tidak ada waktu kosong untuk melamun, tidak ada waktu kosong hanya untuk tidur dan lain sebagainya. Itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan produktif, yang selama masa rehabilitasi itu sudah kami kondisikan. Kami juga sudah memberikan pesan kepada penerima manfaat maupun keluarganya, apa-apa kegiatan yang sudah dilakukan, apa-apa kegiatan yang selama ini diikuti bisa diadop oleh penerima manfaat dan keluarganya, dengan harapan setelah mereka pulang tidak ada kekambuhan, mereka bisa hidup normal, bisa produktif, bisa bermanfaat baik bagi dirinya maupun bagi keluarga dan lingkungannya. Mungkin itu kaitan dengan terminasi pada hari ini. Berarti untuk hari ini yang diterminasi 7 orang Pak ya? Hari untuk ini 7. Mbak Umar dan teman-temannya? Untuk Pak Umar nanti akan masuk ke gelombang berikutnya. Kita putuskan setelah hasil asesmen oleh para profesi mengenai kelayakan dan kesiapan dari penerima manfaat dan keluarga untuk menerima kembali kehadiran penerima manfaat di tengah keluarganya masing-masing. Oke Pak Yasin, beliau selaku penanggung jawab pada kegiatan terminasi kali ini. Jadi ini adalah proses untuk penjemputan penerima manfaat untuk administrasi sedang dilakukan oleh keluarga. Jadi serah terima sudah kita laksanakan dan sudah menjadi tanggung jawab keluarga Pak ya, ya. Untuk perawatan lanjutan Pak. Betul. Oke Pak Yasin, terima kasih atas pernyataan hari ini. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Amin. Untuk PM Umar direncanakan mudah-mudahan besok sudah administrasi selesai, akan direncanakan besok hari Rabu atau Kamis kita akan kembalikan kepada keluarga. Rabu besok Pak? Rencananya begitu. Tanggal 23, 24? Karena hari ini kita ngajukan untuk bantuan kewirausahaan dulu. Begitu. Jadi pengadaan itu kita ajukan hari ini, mudah-mudahan besok sudah tersedia sehingga Kamis mudah-mudahan sudah bisa kita serahkan kepada keluarga untuk
sekaligus kita serahkan bantuan kewirausahaannya. Oke, siap. Karena kita sudah survei kebutuhan dan di lapangan juga sudah tersedia bantuan tersebut, tinggal penyiapan pejabat pengadaan atau panitia pengadaan untuk menyediakan bantuan kewirausahaan untuk PM Umar, sehingga besar harapan kami setelah PM Umar bisa kembali ke keluarga, memiliki kegiatan aktivitas yang produktif yang bisa memiliki nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Sehingga kita sudah survei lokasi bahwa lokasinya sangat mendukung untuk melakukan kegiatan, antara lain untuk jasa ganti oli, jasa ganti ban, dan direncanakan juga untuk cuci kendaraan. Itu semua keluarga siap mendukung untuk pemulangan PM Umar, bahkan keluarga besarnya juga siap mendukung manakala PM Umar repot untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya sebagai usaha dan menjalankan usahanya untuk jasa ganti oli, ganti ban, dan cuci kendaraan. Jadi hari ini kita mengembalikan penerima manfaat. Untuk hari ini kita untuk 7 orang penerima manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya beri 20 kilo 200 ya. Ya, ada min 2, ada min 3, Bu. Yang min 2 yang di yang kecil ada yang kan buat yang apa? Yang kecil lebih mahal. Masih remaja. Dikarenakan hasil asesmen teman-teman profesi kami, baik itu pekerja sosial, psikolog, perawat, semua menyimpulkan bahwa Pak Umar sudah mengalami kemajuan dan perbaikan yang bagus, sehingga hari ini kondisinya stabil dan layak untuk dilanjutkan kembali hidup normalnya bersama dengan keluarga. Berdasarkan indikator-indikator yang kami punya, beliau ini sudah layak untuk kumpul kembali dengan keluarga, tetapi ada catatan-catatan yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, bahwa pengobatan secara medis adalah landasan utama untuk menjaga dan mempertahankan kestabilan. Tadi sudah diedukasi oleh perawat bahwa obat tidak boleh terlambat, kemudian tidak boleh baik Pak Umar maupun kita keluarga menjadi dokter untuk Pak Umar. Dokter itu ada ahlinya, ada profesinya. Kita nggak boleh jadi dokter diri sendiri. Jadi misalnya minum obat ini setengah kok sudah baik, nah nanti dicepil jadi 1/4, nggak boleh. Minum 3 kali kok sudah bagus, nanti dikurangi sendiri 2 kali, nggak boleh. Semua yang menentukan kaitan medis itu dokter. Nanti diikuti saja prosedurnya, karena sudah megang case, di fase ke-1 puskesmas, nanti dari puskesmas pasti akan menentukan cukup di puskesmas atau harus dirujuk ke vaskes tingkat 2. Kemudian yang kedua, selain medis, dasar Pak Umar untuk bisa stabil adalah dukungan dari orang-orang terdekat, penerimaan dan dukungan. Orang dengan gangguan jiwa, kalau dia diterima, didukung, pasti akan mempercepat pemulihan dan kestabilannya, karena ia merasa dimanusiakan juga. Nah ini mumpung ada keluarganya, saya mohon nanti Pak Umar bisa diterima, bisa dianggap sebagai bagian keluarga yang lain. Itu penting, karena kalau seseorang merasa masih punya keluarga, itu akan beda dengan orang yang sudah tidak punya siapa-siapa. Jadi dukungan keluarga itu sangat penting. Kemudian yang ketiga, dari balai ini ada sedikit bantuan sosial, atensi untuk memberikan kesibukan kepada Pak Umar. Nah tentunya ini tidak bisa dilepas, harus ada orang-orang terdekat yang membantu untuk mengelola. Ini hanya stimulan, nantinya jangan sampai justru dengan adanya stimulan ini nanti malah jadi beban. Goro-goro mikir usahane gak melaku malah gangguan lagi, tidak boleh. Nggak boleh ya Pak. Jadi ini untuk hiburan, untuk ngisi waktu, syukur-syukur ada rezekinya. Paling tidak bisa untuk
menyokong kebutuhan Pak Umar sendiri. Jadi kemarin hasil asesmen Pak Umar potensinya yang ada di situ katanya untuk bengkel atau semacam cuci motor, ganti oli dan lain sebagainya yang punya peluang. Dan ibaratnya usaha seperti ini kan resikonya kecil, beda dengan makanan yang tidak laku, yang minyak gorengnya naik, nah segala macam seperti itulah. Ini harapan kami, ini nanti bisa bertahan dan berkembang. Ya Pak Umar ya. Sing maune oline sak dus, dan nanti kalau satu saat teman-teman main ke sana bisa sudah jadi 3 dus. Yang tadinya, nah seperti itu. Nanti dengan dukungan keluarga dan dukungan lingkungan sekitar. Misalkan tetangga-tetangga yang biasa ganti olinya jauh-jauh, lah ini Pak Umar ada, bagaimana kalau tidak didukung? Harus didukung. Yang selanjutnya harapan kami Mas Adi, karena Pak Umar ini juga punya tempat tersendiri di dunia maya, kami akan sangat senang kalau Pak Umar ini bisa menjadi semacam publikasi juga bagi keberhasilan Margo Laras. Bahwa kondisi Pak Umar seperti ini ada andil bahwa orang dengan gangguan jiwa apabila mendapat penanganan yang tepat, dia bisa stabil, bisa pulih sebagaimana penyakit-penyakit yang lain. Ini penting untuk mengubah stigma, karena mengubah stigma di masyarakat bahwa orang dengan gangguan jiwa itu tidak bisa sembuh, hanya menjadi beban, dan lain sebagainya itu. Kalau tidak kita yang berupaya untuk membuktikan, terus siapa lagi? Nah ini kami harapkan nanti dengan kestabilan Pak Umar ini bisalah diekspos, nggak apa-apa, bahwa contoh keberhasilan dari sisi rehabilitasi sosial, di mana di situ ada medis, ada rehabilitasi sosial, ada psikologis dan lain sebagainya. Ketika itu dilakukan dengan tepat, inilah hasilnya seperti itu. Itu mungkin beberapa hal harapan-harapan kami. Jadi hari ini secara resmi kami serahkan kembali. Harapan kami nanti suatu saat kami melihat, ketemu Pak Umar menjadi lebih baik lagi dari hari ini. Juga usahanya bisa berkembang. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan, dan sebagai bukti bahwa rehabilitasi sudah selesai dan kami serahkan kembali. Ini kami serahkan sertifikat bahwa Pak Umar sudah selesai mengikuti rehabilitasi. Semoga ini juga bisa menjadi motivasi bagi penerima manfaat yang lain yang ada di Balai Margo Laras. Luar biasa. Matur nuwun sampai merinding aku sebenarnya. Ya nanti kami dari perwakilan keluarganya Pak Umar sekali lagi terima kasih yang tidak terkira untuk Margo Laras. Terima kasih banget. Semuanya. Saya ingat betul beliau waktu di pinggir jalan seperti apa. Dan hari ini bagaimana? Andil Margo Laras sangat-sangat luar biasa. Dan ini luar biasa. Perlu kita sampaikan bahwa tanpa Margo Laras tidak mungkin Pak Umar bisa seperti ini. Jelas itu. Terima kasih banget. 4 bulan di sini membawa dampak yang sangat signifikan, positif luar biasa. Beliau nggak pernah marah. Lebih responnya ada yang bisa bikin ketawa teman-temannya. Iya. Iya. Apalagi di sini dianggap yang tua oleh pegawai oleh para pendamping, tidak cuma oleh PM. Tidak hanya sebagai PM yang dirawat, tapi memang bisa diajakin ngobrol. Sebagai teman, sebagai kolega, sebagai orang tua. Dan sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya. Tidak bisa kami membalas apapun. Mewakili keluarga, doa yang terbaik buat Margo Laras. Tetap jaya. Amin. Dan ini sekali lagi menjadi rujukan bahwa orang-orang dengan gangguan jiwa bisa sehat kembali dengan dukungan-dukungan semua pihak yang terkait. Mendapatkan terapi medis, mendapatkan terapi sosial, mendapatkan terapi psikologis, dan semuanya. Sekali lagi, matur nuwun, terima kasih buat Margo Laras. Atas nama keluarga dan keluarga besar Sinauri. Yeah. Karena teman-teman ini menanti banget bagaimana Pak Umar, bagaimana sekarang, sudah baik belum, selama direhab, kapan boleh pulang. Satu pernyataan buat Pak Umar untuk Margo Laras, monggo Pak Umar.
Apa yang mau disampaikan Pak Oh, Umar? disampaikan. Sudah sampaikan. Matur nuwun atau apa? Mohon pelayanannya cukup enak lah. Ah, Enak, ramah-ramah. alhamdulillah. Wah, gua nggak sering ngewangi ya. Ya. Manum mbok nyapu, mbok caisah malah sering. Bahkan caisah nang mburi. Senang toh Pak di sini? Nggih. Enggak dianggap Nggak dianggap orang lain. aneh toh? Ya. Hari ini dolan ale ya. Ya, hari ini bilang. Ya, boleh. Atau nginep ya. Main. Kasurnya kepindah lah. Nggih, Ana sing empuk kasure, ana sing ngatus ya. terlalu jujur nih. Ana sing empuk, ana sing ngatus. Oke. Nggih. Dan matur nuwun atas semua bantuannya. Mudah-mudahan ini menjadi stimulan yang positif buat Pak Umar. Sehingga nanti tadi seperti harapan kita, hari ini sak kerdus, besok jadi 3 kerdus, jadi 5, Amin. jadi 10. Amin. Sehingga Amin, Pak Umar amin, bisa survive menjalani kehidupannya. Amin. Besok kita akan ajak beliau sebagai pelengkap ini, kita akan nyari kompresor kanggo nyuci motor. Siap. Kita pulang, pamit dulu ya Pak D. Umar. Kita ikuti semua tahapan. Setelah ini, nopo? Ini sudah selesai untuk acara formal.